Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan. Sekarang melanjutkan bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang berada di benak kita, yang namanya minuman keras, judi, dan pertengkaran, insya Allah sudah sering kita lihat. Bahkan kita tidak melarangnya. Sebelum lebih jauh, mari kita ketahui. Wahai anak-anakku yang Bapak banggakan, ketahuilah bahwa Islam melarang kita untuk apa? Minum khamr atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. Pil koplo, dan sejenisnya. Ataupun zat adiktif yang buat ketagihan bagi yang mengonsumsinya. Di samping itu orang demikian juga akan apa? Malas bekerja. Itu efeknya daripada kita minuman keras. Maupun ngepil atau pil kuning atau pil putih atau pil yang lain yang membuat kita malas untuk bekerja. Jadi tidak bisa apa? Mengendalikan keuangannya untuk membeli minuman tersebut maupun yang lainnya. Orang yang sudah ketagihan akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat adiktif yang terlarang tersebut didapatkannya. Sungguh mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari minuman keras dan zat adiktif yang terlarang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hidup orang seorang mukmin. Setiap perintah dan larangan Allah dimasukkan untuk apa? Mengatur kehidupan orang yang beriman. Supaya apa? Mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Allah sudah menjamin kebaikan dunia dan akhiratnya. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah apa? Perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Itu kan baik. Ada yang baik, jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk. Udah tahu jelas minum khamar, minum zat adiktif itu sudah dilarang oleh Allah, tetapi kita masih aja melakukan. Ingat, balasan Allah sangat pedih. Di dunia hanya sementara, di akhirat selama-lamanya. Kita terbuat dari tanah, otomatis kita akan kembali ke tanah. Mari kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan apa? Mudarat. Makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat itu apa, Pak? Makan setiap hari, makanan pokok, nasi. Sebelum kita mulai pelajaran daring, mari kita sarapan dulu biar kita semangat melaksanakan daring. Yang kedua, makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Contohnya, makanan yang haram, hasil curian, hasil judi, hasil merampas dari orang lain. Itu makanan yang mengandung mudarat. Tidak baik bagi kehidupan kita, tidak baik bagi tubuh kita. Ingat, sekali sampai mencuri atau enggak minuman keras atau enggak mengambil dari haknya orang lain, diambil, dimakan sampai jadi daging. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Bismillah. Anin Nabni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu musrikin hamrun wa kullu musrikin haram. Rahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang mabuk adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah
haram. Ingat, setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang soleh ketahui bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr, minuman keras atau perbuatan keji dan perbuatan setan, itu menanamkan permusuhan dan kebencian terhadap orang lain. Minum khamr akan menghalami mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah minum khamr, minum opium dan zat adiktif lainnya, semua akan lupa. Bahkan Allah pun dilupakan. Wahai generasi muda, penerus bangsa, janganlah kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah, masa depan kalian sangatlah panjang. Dan jadikan pemuda beriman kepada Allah SWT. Ingat, umur tidak ada yang tahu. Muda bisa cepat mati. Yang tua belum tentu meninggal. Yang muda, kalau sudah ditentukan meninggal, ya meninggal oleh Allah. Makanya umur itu tidak ada yang tahu. Mari kita, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mencari ilmu dalam kebaikan. Jauhlah bentuk perjudian. Judi seperti apa, Pak? Misalkan judi online, itu termasuk judi. Judi maupun taruhan yang lain itu termasuk judi. Jauhlah judi juga. Jangan sampai kita terjerumus dengan perjudian. Melupakan tugas utama bahwa terhadap keluarganya. Sehingga apa? Ketika nanti sampai sudah berkeluarga, melupakan keluarganya karena saking senangnya berjudi. Sehingga istrinya terlantarkan, bahkan anaknya terlantar. Anak-anakku sekalian, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang ini kita sudah diuji dengan adanya pandemi. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari ilmunya Allah. Ingat, sekolah daring ini, kalau sampean bersungguh-sungguh akan mendapatkan ilmunya Allah. Sebaliknya, kalau sampean tidak bersungguh-sungguh, tidak akan mendapatkan ilmunya Allah. Niatkan, kalau sampean mempelajari daring setiap hari, akan mendapatkan ilmu. Tanpa ilmu, kalian tidak akan jadi orang yang luar biasa. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPSA Jaya.